Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan hari ini, Ibu harapkan kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk melakukan pembelajaran daring. Baiklah, pada kesempatan hari ini Ibu akan menjelaskan materi lanjutan dari materi minggu lalu, yaitu tentang metode pengolahan makanan ya. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang metode pengolahan makanan, khususnya untuk teknik pengolahan makanan panas kering atau diistilahkan dengan dry heat cooking. Nah, tujuan pengolahan makanan diantaranya adalah yang pertama, meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan. Kemudian yang kedua, agar makanan mudah dicerna oleh tubuh. Kemudian tujuan yang ketiga, terbebas dari bibit penyakit. Kemudian yang keempat, bisa meningkatkan rasa dan gizi dari makanan. Kemudian selanjutnya dapat memperbaiki aroma, warna, bentuk, serta tekstur bahan makanan. Dan selain itu juga dapat meningkatkan penampilan dari makanan tersebut. Teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking ya, itu adalah teknik pengolahan makanan tanpa bantuan cairan ya. Teknik ini terbagi menjadi diantaranya adalah yang pertama deep frying, kemudian yang kedua ada shallow frying, kemudian ada roasting, kemudian ada baking, dan ada grilling. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan tentang teknik panas kering yang pertama, yaitu tentang deep frying. Jadi deep frying adalah mengolah makanan dengan menggoreng menggunakan minyak dalam jumlah banyak ya. Jadi pada teknik ini yang digoreng betul-betul tenggelam dalam minyak tersebut dan memperoleh hasil yang crispy atau kering. Jadi ada 4 cara atau 4 style deep fat frying yang populer saat ini, yaitu yang pertama cara Prancis atau biasa diistilahkan dengan French style ya. Nah, itu ya, bahan makanannya di marinade, lalu dilapisi dengan tepung terigu atau maizena, kemudian digoreng dalam minyak yang banyak dan panas. Contohnya seperti ini ya anak-anak ya. Jadi ayamnya itu di marinade dulu, dilapisi tepung terigu atau maizena, kemudian digoreng dalam minyak yang panas. Kemudian cara yang kedua itu adalah deep frying dengan cara Inggris atau English style ya. Ini dimana teknik ini di makanan tersebut dimarinade dalam bumbu, lalu ditiriskan, kemudian dicelupkan dalam putih telur, lalu tepung panir, dan diulangi sekali lagi. Jadi kemudian setelah diulang, kemudian goreng dalam minyak yang panas. Contohnya udang shrimp seperti ini anak-anak ya. Jadi dibumbuin dulu, lalu dicelupkan dalam putih telur, kemudian tepung panir, kemudian diulangi sekali lagi, baru digoreng dalam minyak yang panas. Kemudian yang ketiga ada cara only atau only style ya, di mana makanan yang akan digoreng dicelupkan dalam adonan ya anak-anak ya, dicelupkan dalam adonan, kemudian langsung digoreng dalam minyak yang panas. Kemudian yang keempat ada cara menggoreng polos, di mana bahan makanan yang akan kita goreng itu tidak dibumbuin terlalu banyak ya. Jadi kita cukup menggorengnya langsung setelah kita rebus, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu dry heat cooking dengan teknik shallow frying. Shallow frying adalah proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit ya. Untuk melakukan teknik ini perlu memperhatikan beberapa syarat. Di antaranya adalah dalam menggoreng menggunakan minyak goreng berbentuk cairan seperti minyak kelapa, minyak salad, minyak jagung, boleh juga menggunakan minyak zaitun. Kemudian selama proses menggoreng digunakan minyak yang sedikit.
Kemudian saat menggoreng, pastikan minyak telah panas sesuai suhu yang kita inginkan. Kemudian proses berikutnya adalah menggoreng dilakukan dengan cepat. Jadi terdapat dua cara dalam penggorengan shallow frying ini, ada pan frying sama sauteing. Pan frying merupakan cara menggoreng dengan minyak sedikit dengan mempergunakan frying pan ya anak-anak ya. Makanan yang dimasak dengan cara ini bisa antara lain telur mata sapi ya, seperti ini ya, pan frying. Kemudian ada daging, ada omelet, kemudian ada scrambled egg ya, serta daging unggas yang lunak dan dipotong tipis. Kemudian juga ada sauteing ya. Sauteing adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan sedikit minyak sambil diaduk dan dilakukan secara cepat ya anak-anak ya. Seperti ini salah satu contohnya ya. Teknik ini dilakukan pada masakan Cina atau Chinese food yang dipakai sebagai teknik penyelesaian dalam sayuran kontinental ya. Jadi pada pengolahan ini di Indonesia disebut dengan oseng-oseng atau tumis ya. Bahan makanan yang biasa dimasak dengan cara ini yaitu onion chops atau bawang bombay cincang, kemudian bumbu dan sayuran. Jadi seperti ini ya anak-anak, ini contoh dari pengolahan dengan teknik sauteing. Kemudian berikutnya adalah roasting. Roasting adalah teknik mengolah bahan makanan dengan cara memanggang bahan makanan dalam bentuk besar di dalam oven ya. Jadi sumber panasnya berasal dari bisa kayu bakar, kemudian arang, gas, listrik, atau juga bisa microwave oven. Jadi selama proses merosting ini berjalan, bahan makanan kita harus siram dengan lemak secara berulang kali ya, lemak atau minyak untuk memelihara kelembutan daging atau unggas tersebut. Teknik yang perlu diperhatikan saat merosting, jadi pada saat pengolahan itu harus dibolak-balik agar matangnya merata. Kemudian saat merosting juga makanan yang jadi kering itu perlu dibasahi permukaannya dengan lemak atau minyak ya anak-anak ya, sehingga permukaan daging tidak terlihat kering. Kemudian daging ditusuk dengan alat pengukur tingkat kematangan daging untuk memenuhi tingkat kematangan daging yang kita inginkan. Kemudian daging yang kita roasting itu tidak berlemak. Selanjutnya proses dry heat cooking berikutnya adalah baking ya. Baking adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah, di mana teknik baking ini ada yang menggunakan loyang di dalam oven. Contohnya, biasanya jika kita ingin membuat puding karamel ya, hot pudding, french fries ya, bisa dengan menggunakan cara baking. Teknik ini perlu memperhatikan beberapa syarat, di antaranya sebelum bahan dimasukkan, oven dipanaskan terlebih dahulu sesuai suhu yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua, makanan dalam oven harus diletakkan dengan posisi yang tepat. Kemudian yang ketiga, selama proses baking, suhu harus terus diperiksa ya. Kemudian kualitas makanan ini akan bergantung pada penanganan selama proses baking. Kemudian terakhir, sebelum diangkat dari oven, periksa kembali makanan yang kita baking atau yang kita oven ya anak-anak ya. Kemudian teknik baking ini ya dapat dilakukan pada berbagai bahan makanan ya. Di antaranya bisa kita lakukan pada kentang, bisa juga sponge cake, biskuit ya, ikan ataupun sayuran. Teknik baking ini sering dipergunakan oleh pastry dan roti ya, seperti yang kalian lihat berikut ini anak-anak ya. Jadi bisa sponge cake ya, bisa digunakan untuk teknik pastry atau roti ya, atau juga bisa untuk baking ubi cilembu ya, seperti ini anak-anak ya. Next, yang terakhir adalah teknik grilling ya, adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle ya, atau di atas pan dadar atau teflon yang diletakkan di atas perapian. Suhu yang dibutuhkan untuk grill ini adalah sekitar 292 derajat Celcius. Grilling juga dapat dilakukan di atas bara api langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu yang lain ya. Teknik ini perlu memperhatikan beberapa syarat anak-anak. Yang pertama, memilih bagian daging yang berkualitas dan empuk ya.
Jadi daging bisa direndam dengan bumbu atau dimarinade terlebih dahulu sebelum di-grill. Kemudian bisa kita olesi permukaan griddle dan bahan makanan dengan minyak goreng untuk menghindari terjadinya lengket. Kemudian kita juga bisa mempergunakan jepitan untuk membalik makanan. Jadi penerapan teknik dasar grilling ini dapat kita lakukan pada berbagai bahan makanan ya anak-anak ya. Di antaranya daging, ikan, ayam juga bisa digunakan untuk membakar sate ya, seperti ini nih anak-anak ya. Jadi kita bisa grill daging, kemudian bisa grill jagung juga, sosis ya, atau mungkin sate dengan tambahan buah, dengan sayur. Kita juga bisa menggrill iga ya. Kemudian kita juga bisa menggrill sate. Oke, demikian pertemuan hari ini ya. Cukup sekian dari yang Ibu paparkan tentang materi dry heat cooking ya. Sebelum ditutup, ada istilah pepatah yang mengatakan bahwasanya the best preparation for tomorrow is doing your best today. Yang artinya, persiapan terbaik untuk hari esok adalah melakukan yang terbaik hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.